Nah Jordan adalah mantan pemain dan dia berhak untuk kasih kritik atau pendapat dia. Nah, pendapat dia menurut lo apa? Kalau LeBron tiba-tiba memecahkan rekor, bisa aja. Ya mungkin, gue kan ini teori. Iya. Nggak tahu juga. Dan role dia di mana tuh sekarang juga belum tahu di NBC jadi apa ya. Kalau tiba-tiba jadi Charles Barkley, cuma satu hal yang pasti dia nggak mungkin tuh di shot court begini mungkin. Kan meme-nya banyak kan. Wawancara Nggak mungkin. Wawancara Steve Kerr di halftime. Ya, buat yang nanya Paul, kemana kan Paul dari Surabaya, dia itu MC dan juga lu MC di JD.id tuh ya? MC dan DJ toko ke-18-nya baru buka di Tunjungan Plaza Surabaya. JD Sport. JD Sport. Bukan JD yang online shopping. Bukan, itu udah gak ada. Oh, itu udah gak ada ya? Yang lu tadi sebut kalau gak salah sih udah gak ada kalau gak salah. JD.id ya? Kalau gak salah. Ya, JD Sport. Dan itu kerjaan Paul tuh selalu berhubungan sama nge-MC dan juga nge-DJ. Jadi hidupnya di situ-situ aja. Dan jadi komentator IBL ya. Nah cuma kita sebelumnya yang pas lu gak ada sama Iril, kita bahas kontroversi Dallas Maverick. Ini tipis aja. Boleh. Sebelum kita tebak-tebakan, karena pas ini tayang sebenarnya kita gak tahu nih Oakes yang lolos game lolos ke final atau Nuggets yang Conference lolos ke final, finals. Ya, Conference Finals. Jadi masalah Dallas Maverick, lu ini menganggap ini kontroversi atau enggak? Oke, kata yang lebih tepat adalah konspirasi. Karena itu kata-kata yang sering kita dengar ya, konspirasi. Dan lo berdua udah kenal gue, mungkin teman-teman yang nggak tahu, gue emang sangat percaya sama konspirasi. Hal-hal kayak dari 9/11 dan berita-berita yang lain pun di luar basket gue sangat percaya. Bahkan di basket pun konspirasi juga gue percaya ada. Draft konspirasi yang pertama yang gue pernah dengar adalah 1985, di mana katanya ada amplop, zaman itu masih amplop yang diputerin, dibukukan. Kalian tahu nggak sih ceritanya? Dibekuin dulu. Jadi pas diputer-puterin, pas David Stern ngangkat, dia bisa ngangkat yang dingin. Dan ini disimulasi ulang oleh Vince Carter dan Patrick Ewing, karena first number one pick itu yang terpilih New York Knicks 1985, di mana mereka milih Patrick Ewing. Georgetown. Yes, that's right. Dan ini dianggap konspirasi karena ingin menghidupkan bola basket di New York lagi. Nah, kita sering bahas New York lately. Kita tahu semua orang bilang MSG the Mecca of basketball. Jadi mereka butuh seorang superstar. At that time Patrick Ewing number one projected draft picknya. Nah, frozen envelope teori ini sampai sekarang pun pemain basket, dan itu Patrick Ewing yang simulasiin. Dan mereka bercanda-bercanda itu, bisa nggak lo milih yang dingin? Ini bener nggak? Mereka tes di simulasi. Bisa dibuka sama Vince Carter. Number one pick goes to New York Knicks. Bener kan? Jadi konspirasi terhadap draft pick pun gue percaya bisa terjadi. Tapi keberuntungan juga ada. Lu pernah menang sesuatu gak sih? Kompetisi atau door prize gitu? Gue sih pernah. Lu pernah gak? Pernah kan? Gak pernah gue. Gak pernah? Gue pernah menang TV. Seberapa chance-nya kecil untuk gue menang sebuah TV di turnamen golf antara 200-an orang yang itu satu-satu ditarik namanya sampai yang terakhir itu yang paling gede. Gue salah satu top 3. Jadi yang menang kalau nggak salah gue hadiah kedua paling besar deh, golf clubs yang nomor 1, nomor 2 TV. Gue bawa pulang tuh di mobil. Kayak iya, dan itu chance gue menang ya berarti 0,5% dong untuk gue menang antara 200-an orang. Jadi untuk bilang kemenang itu kayak nggak mungkin ini pasti di fix, nggak tentu. Tapi jangan lupa juga hal-hal bisa terjadi kayak back to back number one picks Orlando Magic, Shaquille O'Neal. Tahun berikutnya mereka dapat Penny Hardaway kan, yang sebenarnya Chris Webber tapi di switch jadi Penny Hardaway. Jadi jangan heran kalau hal-hal aneh terjadi, karena ini kan kayak bola lotre kan ibaratnya. Kalau konspirasi ini gue nggak terlalu percaya, tapi gue ngerti kenapa banyak orang merasa ini konspirasi. Karena ini lo baru ngobrol sama Iril yang pertama kali kasih info yang gue lihat ya, mengenai teori terhadap ownernya Dallas Mavericks tidak ingin tim ini jadi bagus, makanya di trade. Makanya ada deal-dealan sama Lakers, Luka Doncic gue trade deh ke lo biar fanbase-nya marah, mereka revenue-nya turun karena mereka tidak bisa legalisir gambling judi di state of Texas. Dan mereka kan ini ownernya kaya banget ngelobi politisi untuk biar singkat aja, mereka tidak berhasil tahun ini untuk bisa legalisir gambling di Texas. Jadi kalau mereka harus nunggu 4 tahun lagi, kelamaan. Jadi konspirasi at that time kenapa Luka Doncic di trade, karena biar timnya jelek mereka bisa pindahin ke Las Vegas. Di mana Las Vegas mereka udah punya kasino di situ. Bisa 3-4 kali lipat revenue mereka, omsetnya, karena mereka tadinya mau bangun kasino ngelilingin American Airlines Center. Nah ini teorinya ya. Kalau seandainya teori ini benar dan gue lumayan percaya, tanya aja Iril, gue yakin dia percaya juga. Kenapa mereka kasih dia draft pick yang bikin tim ini jadi bagus lagi?
Kalau seandainya Patrick Ewing dikasih ke New York Knicks untuk menyelamatkan bola basket di kota New York, kenapa sekarang lo menyelamatkan bola basket di Dallas kalau emang tim ini emang rencana dipindahin? Jadi gue percaya sama konspirasi tapi nggak bisa percaya sama semuanya. Kalau konspirasi untuk owners ini ingin pindahkan tim ini benar, berarti nggak mungkin dong mereka dikasih draft pick ini untuk jadi nggak cocok. Ini semuanya nggak bisa nggak kelop gitu. Kalau lo percaya konspirasi bahwa mereka mau tim ini jadi bagus, ya udah berarti konspirasi yang pertama nggak benar dong. Untuk mereka kenapa di trade Luka Doncic biar timnya jelek, Nico Harrison ini melakukan hal yang ini. Jadi pilih yang mana yang gue sih milih yang pertama. Gue mesti percaya bahwa tim ini ada rencana karena gue percaya basket tuh sering sekali kita fokus terlalu apa yang terjadi di lapangan atau trade-tradean, kita nggak mikir ini tuh sebenarnya bisnis yang jauh. Mark Cuban kenapa jual share dia untuk duit itu MM-an loh, kita ngomong dolar. Jadi menurut gue particularly karena mereka trade Luka Doncic, lu dikasih number 1 draft pick, kayaknya nggak sesimpel itu. Particularly. Ayo lu gimana lu kok? Lu kan bilang episode sebelumnya kalau misalkan ini ternyata ada konspirasi legacy Jordan lu pertanyakan. Iya, gue tidak terlalu percaya. Oke. Mungkin bahwa ini konspirasi. Iya, tapi persentase percayanya gue kecil sih. Emang kalau menurut gue emang lottery, emang kayak lu Paul dapet TV. Ya. Emang gue lebih ke situ. Oh gitu jadi ya bener-bener mungkin kadang-kadang lo hoki aja. Iya. Ya tapi hokinya bener-bener di tahun yang sama gitu gue agak. Karena ada angle gini loh. Waktu itu kita off cam bahas legacy Jordan. Kita sempat bahas pas off cam. Lu tahu nggak menurut gue orang yang paling benci Jordan itu bukan Isaiah Thomas loh. Iya. Carmelo. Lu lihat di interview manapun. Ada tuh yang nanya, what do you think about Michael Jordan? Dia cuma jawab gini, dia nggak mau Michael Jordan. Itu dibenci banget. Dia nggak mau jawab. 75 kan nggak datang kan? Iya. Nah maksud gua, mungkin dia pihak yang tersakiti apa di luar kasusnya juga dikit. Dia bisa aja loh jadi whistleblower kayak itu Jordan tuh dulu settingan. Puff. Cuma nggak ada. Jadi maksud gue kalau frozen envelope apa di 10 tahun kemudian mungkin ada satu orang yang itu tuh dulu tuh di set loh. Tapi ini gak ada. Iya maksudnya seiring bom waktu ya. Maksudnya tiba-tiba aja kubu Utah Jazz entah siapa ngomong, entah Stockton atau siapa tiba-tiba ngomong dulu itu sebenarnya Chicago Bulls settingan. Ya kan bisa maksudnya aja ya. Settingan untuk bikin tim ini jadi dinasti. Iya maksudnya untuk tripit terus habis itu terlalu kebetulan dia berhenti. Kalau itu emang benar. Nah ini gue cuman jadi namanya devil's advocate. Gue sengaja aja buat ngelawanin ya. Kalau itu emang benar. Lu percaya nggak NBA David Stern yang memaksakan Michael Jordan untuk pensiun sebagai karena itu jadi sebuah konspirasi juga. Dia itu sebagai hukuman dipaksakan untuk pensiun setelah juara tripit pertama. Alasannya? Enggak, gue enggak. Ada banyak, ada yang bilang karena dia judi dan dia utang. Iya. Gue denger. Ini banyak, lo bisa Google untuk cari. Ini banyak yang percaya bahwa David Stern nggak mau secara umum menghukum bintang utama face of the NBA. Jadi dibiarkan. Kayak ibaratnya lo mau dipecat, tapi lo yang resign aja deh. Biar gue nggak pecat lo, biar lo kelihatan lebih enak. Jadi dia pensiun untuk sementara, tapi boleh kembali lagi setelah itu. Iya, soalnya kalau era David Stern kan ada lagi kontroversi juga, konspirasi juga yang Chris Paul nggak boleh bareng Kobe. Pindah trade-nya nggak dibolehin gitu. Jadi kalau bisa aja masuk akal soal David Stern ternyata Michael Jordan. Nah kalau itu emang benar, berarti bukan settingan dong Chicago Bulls dibuat dynasty. Ngapain dinastinya lu rusakin? Iya maksudnya konspirasi itu banyak. Tapi kita harus milih yang mana yang lo mau percaya. Gue gak ada yang bilang yang benar yang ada yang salah. Tapi gue sendiri pun harus milih gitu yang mana yang gue percaya. Tapi gue bisa percaya yang soal Carmelo sakit hati. Soalnya Carmelo ada bukti bahwa setiap di interview Michael Jordan dia bete kan. Gak mungkin mukanya gak enak tuh. Betenya tuh gak mungkin. Ya sebete-betenya. 2 kali kalahin di finals. Ya tapi kan maksud gue gak harus sebete itu Paul. Kalau cuma dikalahin di finals. Kita ngomongin ini deh. Chris Webber deh. Misalkan Chris Webber sama Vlad Divac sama Mike Bibby. Misalkan dicurangin soal Lakers gitu ya. Tapi kan mereka nggak sebenci itu sama Shaquille O'Neal sama Kobe Bryant gitu. Nggak 2 kali kalah di final sih, itu di conference final tapi sih. Tapi kan dicuranginnya ada info dicurangin. Tapi Kobe udah lurusin kan soal dia dapat 24 free throw tapi nggak masuk ya mau gimana gitu kan. Kobe Bryant kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kembali lagi soal Carmelo, gue sih percaya bahwa suatu hari mungkin ada aja yang ngomong. Karena kan kita waktu podcastnya yang Last Dance ingat nggak Paul kita ngomong
dia sempat berhenti di Chicago dia main baseball, dia main MLB. Kita sempat ada ngomong sebenarnya bokapnya ini ada dalam tanda kutip dibunuh tahu soal ada. Nah, itu juga sebuah konspirasi kan. Dia kan? utang sama mafia lah. Nah, iya, tapi kan NBA nggak mungkin gimana ya cara ininya. Bad luck buat mereka. Iya, jadi ya udah lu sosok retire aja dulu main baseball terus nanti lu balik lagi aja nanti kita repeat. Kan kita nggak tahu ada konspirasi apa kan. Iya. Dan zaman dulu ya bayangin kita Tupac meninggal aja kita nggak tahu siapa yang bunuh sampai sekarang. Iya. Ya kan jadi konspirasinya terlalu banyak di era 90-an gitu. Nah, kalau zaman sekarang terlalu kalau kayak Dallas Maverick tiba-tiba dapat first pick lagi terlalu obvious aja, maksudnya kayak kok bisa tiba-tiba Luka Doncic itu blockbuster trade tiba-tiba. Tapi masalahnya ini lotre gitu. Iya sih. Ada tim yang harus dapat number 1 pick. Oke. Kalau San Antonio Spurs dapat number 2 pick. Nggak ada yang kaget. Gue sih kaget kayak kenapa nggak ada yang bahas ini San Antonio Spurs dapat number 2 pick. Mereka udah punya Wemby loh. Kalau emang settingan, gue lebih percaya San Antonio Spurs disettingin daripada Dallas Mavericks karena udah ada konspirasi teori yang tadi gue udah bahas tentang Mavericks. Tapi karena everyone semua heboh tentang Dallas, nggak ada yang terlalu melirik ke San Antonio kayak mereka bisa men-trade Dylan Harper kalau emang dia jadi number 2 pick untuk mendapatkan Giannis Antetokounmpo. Balikin lagi eranya tim Duncan sama David Robinson Twin Towers, mereka bisa main lagi. Wah, sadis sih itu. Iya. Forget about Dallas dapat Cooper Flag. Ini yang gue lihat sih San Antonio Spurs. Giannis dengan Wemby ya. Iya kan itu gosipnya adalah Giannis mau cabut. Nah, ada dua teori kan, either karena Jason Tatum karena cedera dan bakal out 1 tahun at least sampai next year playoffs. Drew Holiday udah tua dan lain-lain. Giannis mungkin chance-nya Bucks ada lagi nih untuk melewat lebih gampang nih. Tapi kalau dia lagi mikir masa depan bukannya tahun ini doang, dengan ada Dylan Harper yang tidak dibutuhkan mungkin karena posisinya ada De'Aaron Fox. Bisa jadi big three di situ sama Wemby. Satu bisa big man yang bisa nembak dari luar, satu main di dalam, dua-duanya defense. Wow. Sadis banget tuh ya. Dan ini juga soalnya dikit kok yang Utah Jazz juga, misalkan Utah Jazz sakit hati gitu kok ya. Ada fakta menarik, Utah Jazz itu selalu chance dapat first picknya besar, berapa 20%, berapa persen. 14 paling gede tuh. Iya paling besar. Tapi di 3 tahun ke belakang itu mereka nggak pernah dapat first pick loh. Mereka selalu gagal. Padahal chance-nya selalu besar. Mereka kalah sama yang kayak New Orleans Pelicans. Kalau nggak salah ya gue. Pokoknya intinya adalah Utah Jazz itu selalu gagal. Even tahun ini. Gagal lagi. Padahal dia paling besar kan. Termasuk paling besar. Dia gagal terus dapat first pick. Kalau dia dicurangin era Chicago Bulls, marahnya udah marah gila-gila juga sih sebenarnya. Makanya persentase percaya gue akan konspirasi kecil. Oke. Menurut gue emang apa adanya. Kalau emang gitu ada sesuatu kenapa sih Karl Malone gak berani untuk ngomong menurut lo? Iya, gue karena dia punya kasus. Enggak, dia ada kasus juga tapi kan itu. Enggak, justru menurut gue emang enggak ada apa-apa justru. Oke, paham gue. Yes. Lo bahas emang ada konspirasi ini tapi lo enggak tentu percaya. Mungkin dikit lah. Okay. Mungkin ada. Mungkin ada. Kalau yang kita kenapa kok? Lo kalau mau bicara penasaran ya, gue cukup yakin gue udah digging sih. Iya. Gue kan beberapa part dalam yang kerjaan yang gue jalanin itu berhubungan sama PR sama marketing lah. Iya, oke. Di bisnis gue dan lain-lain. Iya. Gue penasaran sekali tuh kalau gue jadi NBA on TNT ya. Iya. Itu NBC bisa deal sama Jordan tuh, lo nawarin apa sih? Oh iya, tim NBC ya. Itu gila loh karena Jordan gak ada kepentingan. Iya. Ada dong. Kan dia mau ke teorinya ya, gue nggak mau orang salah nangkep. Balik lagi ke teori, dia apa ingin menghancurkan legasinya loh seorang LeBron James yang mengancam legasi dia sebagai GOAT. Ujung-ujungnya kan it's all about the GOAT conversation yang paling dari orang sering ngeklik. Kebayang kalau GOAT sendiri yang ngomong tentang topik ini. Gak tahu ya, gue sih gak mikir ke situ tapi. Ya, cuma gue kan mereka bisa menemukan angle-angle. Kalau gue sebagai penyiar broadcaster, gue selalu senetral mungkin. Tapi kan gue bawain live games. Gue nggak diminta untuk kasih analisa gue sendiri. Di sini pun kita cuma sebagai fans doang. Gue nggak pernah, dan gue ditawarin waktu tawaran IBL, prefer jadi host atau analis. Gue bilang gue lebih qualified untuk jadi host. Gue nggak qualified untuk jadi analis. Kenapa? Gue bukan mantan pemain, gue bukan mantan pelatih. Nah, Jordan adalah mantan pemain dan dia berhak untuk kasih kritik atau pendapat dia. Nah, pendapat dia menurut lo apa? Kalau LeBron tiba-tiba memecahkan rekor, bisa aja.
Ya mungkin gua kan ini teori. Iya. Kita nggak tahu juga. Dan role dia di mana tuh sekarang juga belum tahu. Belum tahu di NBC jadi apa ya. Kalau tiba-tiba jadi Charles Barkley, boh. Cuma satu hal yang pasti dia nggak mungkin tuh di side court begini mungkin. Kan meme-nya banyak kan. Wawancara. Gak mungkin. Wawancara Steve Kerr di halftime. Tapi Michael Jordan orang ngasih bola Alser aja sadar. Ya itu karena kalau big Iya. names kayak Cristiano Ronaldo ke Al Nassr, Messi ke Inter Miami, jelas jutaan pound sterling. Ini nggak ada infonya, cuma Michael Jordan join NBC, that's it. Iya. Lu sama-sama tahu Jordan aja turun gunung gitu. ke Asia Tenggara aja nggak pernah gitu loh. Ini join NBC. Gitu. Iya itu maksudnya ya, diungkap dong nilai kontraknya sebesar ini. Ini nggak diungkap ya. Ah nggak tahu deh. Segood-goodnya Jordan. Gue lihat dari ini penilaian gue sendiri aja ya. Kepribadian dia lebih ke apa yang menguntungkan buat gue. Lu setuju nggak? At least sebagai teammate banyak yang ngomong gitu kan. Iya. Dia adalah dia diutamakan, diprioritaskan sebagai diri sendiri aja. Iya. Sebelum yang lain. Ada. Jadi pasti ada harga yang menguntungkan buat dia dong. Gue ada ini menarik, gue ada filosofi. Bukan filosofi sih. Ya gue naikin kaki sih serius. Gue juga mau nanya ke lu berdua nih. Oke. Mindset ini ada di Kobe, pastinya mirip-mirip sama Jordan ya. Media sempat tanya, lu beef sama Shaq ya, kata dia. Lu happy nggak di penghujung lo udah kakek nenek walaupun nggak sampai kakek-kakek ya. Iya. Lo pernah melewati masa itu. Dia bilang gini, lo mau menceritakan apa ke anak cucu? Oh, papa berteman dengan baik dengan teammate, cuma nggak ada cincin. Iya, papa berantem, tapi cincin papa 3 sama dia. Sama Jordan. Gue ini diktator loh, super mega alpha male, 6 rings. Atau ya teammate baik, kalem, sering bukber, tapi nggak ada cincin. Lu mau yang mana? Gue Jordan. Oh ya berarti yang musuhan aja tapi 6 ring. Tapi at the end of the day semua resume. Oke. Lu lebih kan lu tadi bilang it's all about me. Benar. Gue don't mind kalau jadi Scottie Pippen atau Dennis Rodman atau Ron Harper. Oke, jawaban gue boleh ada dua ini enggak ya? Dua tahap. Opsi. Iya. Bukan dua jawaban yang berbeda. Yes, sama. Gue sama lo di mata anak gue, apalagi anak gue, gue anaknya 3 ya. Di anak-anak gue maunya mereka melihat bapaknya itu winner utama. You're a winner, man. Kayak jadi apa ya? Gue karena gue pengen anak gue sukses satu hari. Iya. Tapi dalam satu sisi lain, gue nggak mau anak gue kayak gitu, yang tidak karena Menarik. Karena segimana gue mau anak gue kalau ada kemungkinan dia jadi atlet bisa jadi juara. Gue kasihan kalau dia tidak punya teman atau orang benciin sama dia. Ini sebagai bapak aja ya, kacamata gue sebagai bapak. Gue gak mau anak gue kayak satu hari diomongin kayak Jordan sering diomongin. Tapi Oke. Lu anak lu kayak Jordan, lu gak mau? man, Jordan cuma ada satu. Coba mendekati deh. Oh, kalau lo bilang anak gue bakal jadi GOAT, ya mau. Tapi kita kan ngambil ini kita anggap ini nggak mungkin terjadi lah ya. Gue bisa juara. Ya gue bukan Jordan ya, gue misalnya ini bapak lu pernah juara nih basket. Tapi semua teammate benci sama gue. Bahkan gue dibilang orang yang pelit, yang selfish, yang gue nggak mau instil prinsip-prinsip itu ke anak gue karena anak gue bakal susah hidupnya. Kasihan aja gitu. Gak akan sekuat bapaknya maksud gitu kan. Mungkin gue bisa ngorbanin diri, tapi gue gak mau ngorbanin anak gue untuk menjalankan hidup kayak gitu. Iya karena maksud lu dalam nih. Kasihan. Iya maksudnya mungkin. Bayang gak anak lu gak ada teman men selama SMA, tapi dia jago di basket, tapi dibenci nih ngomongin semua orang. Anaknya passing. Gak enak aja sih, gue kasihan aja, gak tega anak gue harus bertahun-tahun ngalamin kayak gitu. Tapi nanti dia pulang punya juara, it's lonely. Tanya Jordan seberapa lonely jadi juara 6 kali. Lonely sih gue yakin. Dia chat sama siapa di grup WA aja nggak ada sih. Kan si Scottie Pippen kan ya masih beef banget ya. Dia bilang
14-12 tahun berkarir dia nggak pernah dinner berdua sama. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah dinner. Berarti kan dia nggak punya teman. Jawabnya juga lama, ditanyakan nggak. Nope. Oh gini. Iya gini. Tapi balik lagi, lo jadi Jordan mau nggak? Nggak punya teman, tapi jadi Jordan. Kalau jadi Jordan, Kalau jadi Jordan mau. Itu Iya. Pertanyaannya jadi beda. Jordan mau. Tapi kalau misalkan gue sebagai bapak gue Jordan. Kalau skalanya diturunin ya. Iya. Gue pasti ngomong ke anak gue, ya lu jangan jadi kayak gue. Maksudnya nggak semua orang mentalnya siap kayak gue gitu. Apalagi beda zaman kan, beda era gitu. Sekarang orang era sosmed, orang gampang akses apa segala macam, banyak banget orang anxiety lah, mental health, nggak mungkin. Fred VanVleet juara. Gue gak mau jadi Fred VanVleet kalau akhirnya dibenciin kayak Jordan. Iya, gue juga gak mau teammate. sih. Terlalu risky. Juara sekali. Mending tapi lo jadi GOAT, jadi GOAT gue mengorbankan boleh lah. Kalau gue gitu bisa sih kok. Tapi kalau ngomongin soal Jordan juga ya, kalau gue punya satu konsep, nggak tahu juga namanya juga kayak episode sebelum goblok-goblok kan. Ini buat yang nggak suka sama episode ini silakan di skip aja. Karena mana bahas gamenya nanti kita nanti kita di ending ya. Karena pertandingan cuma 1-2 doang, jadi udah dikit doang. Tapi Jordan kan dia jarang banget datang di event-event NBA kan. Habis itu dia itu entah kenapa ngilang. Ya kalau kita bilang ya dia super mega star apa segala macam. Ya apa ya NASCAR apa segala macam. Kalau menurut gua ya nggak tahu ya, ini goblok-goblokan aja sampai dia NBC dia bisa turun. Mungkin dia itu sengaja menghilang karena dia nggak mau dibuka kartunya. Jadi kayak ya udah, maksudnya gue nggak mau, maksudnya gue ngilang aja gitu. Dan NBC turun kayak dia punya kuncian aja kayak men lu bantu gue lah. Dia jadi yang kontrol naratifnya. Iya dia maksudnya ya gue ngilang aja. Maksudnya ya gue mega superstar ngapain. Sementara lu lihat kayak Kobe tetap datang. Bener. Maksudnya semua pemain Bill Russell siapapun tetap datang ke lapangan gitu. Ini Michael Jordan kan terlalu untouchable aja gitu. Dan itu aura dia kan untouchable. Dia nggak biasa justru sama itu dunia. Jadi keren kalau gua. Nah iya maksudnya tiba-tiba turun ke NBC kan mindset itu hilang semua kok, runtuh semua aura itu. Makanya gue penasaran. Nah iya. Apa skripnya nih? Nah jangan-jangan NBC itu punya kunciannya Davidson sama Michael Jordan. Lu tuh gue punya rahasia lu. Kalau lu nggak mau bantu gue bocorin di daerah sekarang. Enggak sih. Oh enggak sih. Enggak sampai segitu ya. Enggak, Jordan lebih gede dari itu. Yes. Oke. Nah yang maksudnya karena Jordan lebih gede, kenapa dia mau ke NBC itu pertanyaan gue. Itu sama gue juga. Iya. Kalau yang gue percaya ada kayak gitu pun Jordan yang mengancam. Ya maksudnya Jordan yang minta bukan mengancam. Ada juga gitu. Bukan mengancam NBC. Bukan mengancam tapi bilang gua yang mau masuk. Bukan yang mereka yang bakal ngancem. Iya, dia yang request. Nah maksudnya kenapa dia request? Karena dia we'll find out. Personanya untouchable kan. Nggak tahu, nah itu dia. Iya itu sih pertanyaannya. Jadi memang ya sekali lagi ini kan konspirasi juga, kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak kan. Karena kalau dia udah segitu out of touch, orang lama-lama bisa lupa. By the way, gue kemarin ini cerita kan gue sering dihujat karena membahas nama-nama kayak Kareem Abdul-Jabbar kayak gitu. Itu nggak penting, itu pemain era lama. Karena orang udah lupa. Lo pikir yang sama nggak akan terjadi sama Michael Jordan satu hari? Kalau dia dari tahun 2000-an udah ngilang, sampai sekarang dia harus muncul lagi lah. Kalau nggak orang ingetnya cuma Steph, LeBron, KD. Jadi yang berhasil convince dia ada tim PR marketingnya sih ya. Bos, please share Nike lagi turun. Bos, selain lo pakai celana yang gombrong, kayaknya lo harus turun sih ini. This is the time gitu. Tapi gue merasa dia nggak bakal dilupain si Polko karena dia punya jamin gitu. Ya kalau dilupain enggak, cuma nggak lupa. Jordan harus relevance. Relevance itu beda sama lupa ya. Iya, oke. Orang punya banyak recency bias. Iya, dan itu masuk akal ke teori kenapa Last Dance keluar di era LeBron lagi mau apa gitu. Gue lupa. Lagi finals run lagi kan untuk mendapatkan. Kalau nggak salah gitu, terlalu LeBron mau salib dia udah nyalip Michael Jordan. Kalau nggak salah mau nyalip Michael Jordan apa ya? Secara poin ya. Terus Last Dance keluar, gitu kan. Enggak, dia itu juara bubble. Finals. Juara bubble ya? Yang pas Last Dance keluar ya? Dan itu yang kejar-kejaran poin juga kan sama dia sama Karim. Udah lewat kayaknya. Apa sudah lewat ya? Udah lewat. Jadi keluarlah Last Dance supaya orang Kobe dulu. Jordan Kobe. Iya, oke. Pokoknya dikeluarin supaya ngeredam. Lebih ke finalsnya karena good conversationnya udah semakin deket nih. Nah makanya kalau orang yang percaya teori ini, dan gue nggak bilang gue percaya, tapi kalau orang yang percaya teori ini bahwa dia pengen kontrol naratifnya sedikit, tapi bisa jadi. Gue suka. Iya makanya. Gue kalau jadi siapa tuh Syekh Dubai yang mempertemukan petinju-petinju itu? Oh iya. Gue akan bikin talk show tuh LeBron sama Jordan tuh. Karena kan si LeBron udah ditanya. Udah ditanya. Iya, akan ada waktunya nanti kalau dia pensiun kan. Gue sih jujur nggak kabar-kabaran lah ibaratnya. Karena mungkin gue masih main. Coba ditanya Jordan tuh.
Gak mau lah. Iya makanya gue si Syekh Dubai. How much? NBC ada bisa ya. Si Jordan perlu duit. Ya, makanya gue juga mikir gak akan Iya sih gak akan duit sih kayaknya. sih. Iya, memang kayak gitu sih. Soalnya episode sebelumnya juga balik lagi soal konspirasi. Paul, gue bilang FIFA aja sebesar itu ada konspirasi. Yes. Dan itu udah dikasih tahu di Netflix lah gitu. Apalagi NBA, apalagi Hollywood, entertainment. Nah, Mas, oke, real quick ya, semenit. Kenapa ini gue lebih percaya konspirasi bisa terjadi di basket daripada bola. Bola itu nggak ada salary cap. Lo kalau tim kaya lo mau beli pemain sebanyak mungkin yang paling jago, lo mau bikin PSG dengan superstar juga bisa. Dan nggak ada yang ngelarang selain ada financial fair play, itu pun juga come on ya. Tapi di NBA ada yang namanya parity kan. Semua orang maunya ini liga fair. Di 7 musim terakhir sekarang karena Boston udah knocked out bakal ada 7 juara yang beda setiap tahun. Dan setiap tahun setelah mereka juara, mereka out di ronde kedua. Seperti Boston Celtics tahun ini. Jadi kalau kita mencarinya untuk bikin liga ini merata, ya wajar kalau harus ada konspirasi atau sesuatu yang diutak-atik untuk ini terjadi. Soalnya lu prefer dinasti atau lu prefer kayak sekarang ini? Tiap tahun juaranya beda. Sekarang lah. Sekarang sih. Jadi dibandingkan 2015 terakhir kita bilang aja lah Warriors dinasti lawan Cavs. Sekarang. Sama, gue juga. Deg-degannya beda. Dan kalau itu emang harus terjadi, mungkin harus ada sesuatu yang ditweak sana sini untuk bisa biar tim-tim yang terbawah nggak di bawah terus-terusan. Iya. Dan ini apa namanya tipis juga nih sebelum kita bahas. Nanti gue juga ya. Gue tipis aja ya. Ini kan baru-baru ini ada konspirasi. Sekali lagi ini konspirasi yang gue baca di internet, bukan konspirasi gue. Konspirasi Cleveland Cavaliers di mana Donovan Mitchell tuh lay up, dia tuh bisa ngedang, dia terobos masuk. Ini kita ngomongin yang klipnya. Ya yang poin ini, lu under atau enggak yang waktu itu sama Iril kita bahas tuh, yang lu kalau dibisikin orang, lu jangan berapa poin. Over apa under ya? Ya over atau under gitu kan. Terus habis itu Donovan Mitchell itu udah kosong, harusnya dia bisa ngedang karena dia dunker, tapi tiba-tiba dia lay up, terus habis itu dia diblok sama Miles Turner, terus dia sosok gini dapat free throw 3 pun nggak masuk sama sekali. Indiana Pacers menang. Dan faktanya adalah Indiana Pacers kan tidak pernah juara NBA sekalipun kan? Belum. Nggak pernah juara NBA final sekalipun. sekali Reggie Miller. Iya, momen ini sekali lagi ini bukan konspirasi gue ya, gue cuma baca di internet. Entah kenapa momen ini pemain NBA ngevote semua Tyrese Haliburton most overrated. Padahal dia pemain paling baik apa segala macam, dia most overrated. Dan abis itu Tyrese Haliburton setelah diomongin most overrated, pokoknya naikin kan. Dan banyak orang yang akhirnya ngomongin who is Tyrese Haliburton. Akhirnya dia nonton NBA, nonton ini, dan dia masuk final. Itu konspirasi pertama. Konspirasi kedua adalah New York Knicks yang nggak pernah entah kenapa seliwuran tiba-tiba menang. Abis itu satu New York meledak kan. Itu masuk berita lagi kan. Ini masih berhubungan sama NBA mulai boring ya, Paul ya. Kok ya masih berhubungan sama situ. Tiba-tiba New York masuk final dan semua ngomongin. Bahkan konspirasinya adalah Jalen Brunson waktu direkam, ini konspirasi ya. Jalen Brunson direkam waktu di Boston kan, di Garden. Dia direkam, dia dada-dada. Kan dia di fall out. Iya, dia dada-dada, banyak orang bilang dia sudah tahu dia akan menang game 7, Paul. Oh enggak, itu mah dia fall out dia. Ya, sekali lagi fall out kalau kayak ini kan konspirasinya yang gua baca ya. Cocok logi dalam tanda kutip ya. Kan orang Amerika suka tuh cocok logi. Dan lu tahu kan cuplikan Donovan Mitchell kan, nanti Raden tayangin. Aneh sih itu emang dia. Itu aneh sih. Nah, akhirnya Pacers sama New York Knicks yang tidak pernah ketemu dari 25 tahun. Terakhir ada yang cok-cok Reggie Miller dan Patrick Ewing lolos New York Knicks. Akhirnya kejadian lagi sekarang kan. Nah, itu jadi kayak konspirasi yang kayak masuk final Eastern-nya tuh harus dibuild hype-nya. Ya coba kalau Cleveland yang masuk ya udah biasa aja, tapi Tyrese Haliburton kan most overrated. Ada ya itu. Sebelum lo kok untuk apa yang lo ngomong sekarang dunia NBA itu dikontrol dulu di IT tahun-tahun eranya Mark Cuban, sekarang dikontrol oleh judi online, gambling, everything is gambling, right? Kasino. Jadi kalau yang diam nggak masuk layup, point shaving mungkin bisa terjadi lah ya. Kayak Draymond Green bilang 5.5 lihat nggak klipnya. Itu kan ngomong over under kan teorinya. Itu gue lebih percaya daripada karena Pacers yang harus dimenangin. Gak mungkin men. Ini pemain basket profesional untuk sengaja ngalah. Gitu sih, dan skornya juga jauh katanya kan udah kan. Terus apa kok? Enggak, gue masih nyambung ke Jordan. Masih menjadi Jordan sih. Gue ada satu fakta bahwa dia kan gak punya sosial media pribadi, tapi dia peka banget sama news di NBA. Jadi waktu Steph Curry juara yang keempat, itu semua membandingkan dia sama Magic. Ya, sampai bahkan itu Steph better than Magic gitu. Dia langsung SMS atau WhatsApp, gue nggak tahu. SMS itu Stephen A. Smith. Ada kok, lu cek di YouTube. Gua keberatan ada yang bilang Steph Curry lebih baik dari Magic, itu Michael Jordan. Lu cek
Jadi kan dia nonton. Iya. Jadi kan dia nonton. Jangan sampai viewers kita tak dihujat ntar Michael Jordan. Berani lo. Durhaka lo masuk neraka. Cuma itu si Stephen A. Smith aja surprise. Oh dia nonton ya di tengah kesibukannya dia ya kan? mancing nonton. Iya, Last Dance dia bilang suka megang iPad itu kan yang kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya ada yang ngasih tahu itu ada yang ngasih tahu. Iya. Gitu. Jadi mau nggak mau dia nonton. Gitu. Jadi menurut gue cukup make sense kalau emang dia masih punya passion di ngelurusin sejarah, pasti apa naratif gitu. itu segala. Dan dia nggak punya sosial media, dia pincang di sini. Yang lain bisa Magic aja sering banget aktif banget, LeBron dia nggak punya suara di sini. Pasti lo mau ada suara lo harus tiba-tiba masuk X buka X, too late sih. Mending gue masuk ke broadcast. Edisi. Dan teori lo tentang ini Pacers Knicks, look Pacers dan Knicks adalah dua tim yang lebih baik daripada Boston. Dan kalau kita ngomongin basket nih, let's forget konspirasi aja, kita lihat basket, quality basketballnya. New York Knicks emang berhak untuk mengalahkan Boston Celtics. Boston Celtics played like shit di game terakhir. Gila loh, kayak cuman Jalen Brown doang main satu quarter yang bagus. Derrick White juga hilang yang Derrick White, Jrue Holiday, Porzingis kuda biasa sih, bukan unicorn kayak masih kayak kuda poni. Sorry ya Boston fans, nggak ada yang message gue lately yang dulu sering ngomong tentang timnya karena mereka tahu sendiri timnya nggak perform. Dan Pacers juga. Jadi kita membuktikan bahwa Jason Tatum sepenting itu ya buat. Iya itu good point karena ternyata selama ini sorry to say tapi gue akui gue underestimate kepentingan Jason Tatum. Gue pikir mereka rekornya 8-2 tanpa dia musim ini, tapi lawan tim sampah semua, tim losing record semua. Jadi Jason Tatum sepenting itu sih di tim ini dan bakal ngaruh banget ke tahun depan. Iya, dan berarti kita sebelum prediksi Nuggets sih kira-kira siapa game 7 nih, berarti kita bahas Knicks sama Pacers terakhir ya. Knicks sama Pacers kan berarti udah ketemu di final setelah 25 tahun, bahkan even 30 tahun yang cok-cok ini kan, 30 tahun. Itu lebih lama lagi yang depan Spike Lee kan. Nah jadi ini pertemuan yang bisa dibilang classic games lah gitu. Seru. Yang tadinya kita berharap Lakers sama Boston ketemu di final, ternyata ada yang lebih klasik lagi, yaitu Indiana Pacers sama New York Knicks. Dan pertemuan mereka di regular season, New York Knicks itu udah menang 2 kali, Pacers cuma menang sekali doang. Jadi kalau dari lu megang siapa Knicks sama Pacers? New York gue. Knicks. Lu lebih New York nih masuk ke 7 game series. Gue sesimpel lihat vibe fansnya, terus attitude-nya, gue Knicks sih. Knicks gue. Iya. Jadi lu 7 game series atau enggak sih 4-2 kali. 4-2 ya. Alasannya kenapa Knicks apa? Yes, dia sesolid itu sih Knicks. Oke. Sesolid itu rata pemainnya dan Iya. Apa namanya? Si Jalen Brunson kayak nonton podcast kita sih kayaknya. Iya. Clutch player of the year. Dan dia udah ngelewatin rekornya Kobe kan most points di quarter keempat dalam 10 playoff game pertama. Dia makanya kan gue bilang Jalen Brunson yang gue pakai jersinya nggak pernah jelek sama sekali di game ini gitu. Di playoff ini. Pokoknya Jalen Brunson nggak suka sama gue sama Paul. Si Jokic nggak suka sama lu. Iya kan lu bilang sama Kemal ya. Saya tidak suka dia bilang ini. Kenapa jadi kayak pitung? Iya kenapa? Brunson juga nge-tweet kemarin. Gue juga kagak mau foto sama lo katanya. Sama gue juga pilih Knicks. Ini berat untuk gue karena ada 2 ex-Raptors yang juara untuk gue. OG Anunoby sama Pascal Siakam. Iya. Ini seri seru buat gue karena gue bisa melihat mereka akhirnya berlawanan. Knicks in 7 karena menurut gue di tim peringkat 3 dan 4 ini home court advantage akan ngaruh untuk tim seperti New York. Iya, soalnya memang kalau di Indiana Pacers kan tim yang merata ya, semuanya merata dua-duanya gitu. Sih, iya. Dua-duanya merata ya, tapi kan tetap sebenarnya mereka tuh ada kayak dalam tanda kutip superstar kaliber adalah Karl Anthony Towns sama Jalen Brunson. Kayaknya untuk final-final kayak gini peran superstar kaliber ini penting ya. Kayak di beberapa game kan kelihatan tuh Karl Anthony Towns step up, abis itu Jalen Brunson gitu-gitu. Lo milih siapa? Pacers? Enggak, ya itu dia. Sebenarnya kalau gua pribadi kenapa kok? Gue taruhan sama Iser kan? Oh iya, lu taruhan sama Iser. Lu siapa? Ini ya. Pacers dia masuk final ya. Gaya banget. Gaya banget. Sosok mau beda. Dia Pacers. Iya. Siapapun dari East. Oke. Gua ada satu ini kutipan asterisk. Ya. Seandainya Minnesota masuk ke final, gua mau Pacers yang masuk. Selain itu gue maunya New York yang masuk karena gue udah suka banget. Gue cerita ke Rico, gue fansnya New York, eranya Jordan pensiun tuh di tengah. Gue pengen Patrick Ewing, John Starks, Charles Smith, Charles Oakley juara, Xavier McDaniel. Gue pengen banget tim itu juara, masuk ke final, kalah sama Hakim kan. Jadi ini buat gue kayak wow, euforik banget. Gue sempet post Starks sama Reggie Miller juga. Tapi seandainya Minnesota yang masuk, gue mau Pacers yang masuk. Kenapa? Lo baru bahas Karl Anthony Towns di trade sama Julius Randle. Kebayang gak kalau dua-duanya masuk ke final? Berarti ini pertama kali kita lihat win-win trade.
trade yang saling menguntungkan buat dua-duanya, saking bagusnya dua-duanya bisa improve sampai masuk ke final. Iya. Randall sama Cat. Iya. Tapi gue sih kayaknya oke Cat sih. Knicks dong. Iya. Oh, Knicks ya? Iya. Oh, ya oke, berarti gue Knicks all the way. Iya, Knicks all the way. Berarti nggak Pacers sama sekali. Tapi kalau Pacers sama Knicks ya, Pacers ini kan dari perjalanannya di runningnya di playoff ini, dia tuh memang tidak punya kayak ya superstar kalibernya sebenarnya Tyrese Haliburton atau enggak Pascal Siakam lah gitu. Tapi mereka tuh lebih merata aja Paul, secara dari band sama ininya lebih merata. Kalau misalkan di New York, oke lah kita tahu bahwa 5-5-nya ini dihajar sama Thibodeau sampai berapa 30 menit ke atas kan. Paling ya kalau menurut gua kayaknya momen Knicks capeknya tuh ada di final ini. Ketemu tim yang rotasinya bagus banget gitu. Dan offense-nya cepet banget ya Pacers. Dan offense-nya ya cepet banget kan. Dan semuanya bener-bener semuanya 5-5 yang ada di court itu semuanya sama-sama bagus, sama-sama rata. Even kayak Nembhard aja kan selalu ngomongin sama SJ, lu harus hati-hati sama Nembhard loh. Bukan karena gue sesama Kanada ya, tapi emang dia memang bagus aja as a player gitu. Kelihatan di playoff ini lebih merata. Sementara kalau di pertandingan kalau di kubu Knicks, kalau Michael Bridges tiba-tiba nggak step up, ada yang pincang tuh, Josh Hart, ada yang pincang tuh. Ini akan jadi game yang akan sangat sulit untuk New York Knicks karena ngelawan tim yang rotasinya bagus banget. Sementara kita tahu Knicks dihajar 30 menit ke atas, jadi akan ada yang cedera mungkin kalau. Tapi kita semua Knicks lah ya. Ya kalau gue sih berapa game? Gue lebih 7 game. Oke. Gue lebih ke Knicks karena kalau Knicks masuk final itu seru banget. Gue nggak peduli. Gue seneng buat kota New York. Iya, gue nggak peduli warga New York serusuh itu kan, kemarin ada yang protes juga ini apa segala macamnya, tapi nggak rusuh sampai ada yang cedera atau gimana kok, happy tapi ya merusuh. Ya tapi udah mulai ada naik gitu kan. Lu bayangin billboard. Lu bayangin ada yang komen gini, kalau New York Knicks masuk final, gue naik Empire State Building. Kan lebih serem lagi kan. Oke, Knicks ya. West. Ya West, tebak-tebakan ya karena kita nggak tahu. Dulu ya. Dulu. Ini per kita syuting paginya udah ada kan? Udah Jadi ini udah kejadian. Tapi gue entah kenapa tadi sebelum lu datang gue bilang, gue entah kenapa. Iya memang gue bilang siapapun yang juara berasal dari OKC Nuggets. Terus kemarin pada saat 3-2 gue ke OKC. Gue entah kenapa per syuting kita ini. Iya Nuggets. Gue feeling Nuggets gue. Yang lolos gitu. Feeling. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ya, Game 7 ya. Karena buat Nuggets itu 3 sama itu lo membangunkan singa liar sih. Jokic napas gue jangan diperpanjang bro, bahaya loh. Nggak tahu. Tapi di atas kertas masih oke sih. Di dalam 16 playoff seri yang Jokic, gue dapet ini dari ESPN, 16 seri playoff yang Jokic udah main, ini adalah Game 7 ke-7. Iya. Tapi pertama kali ya secara resmi karena nggak bisa dihitung yang COVID di bubble ya. Pertama kali on the road. Biasanya Game 7 dia at home kebanyakan. Ini dia Memory adalah 2 orang yang udah terbiasa sama Game 7. Yes, dan selalu berhasil. Gue udah bilang dari awal kan, Denver Nuggets selalu alot ini sebelum round 1. Round 1 Game 7, sekarang Game 7 di round 2 juga. Jadi mereka, dan jangan salah, jangan nilai dari postur tubuh dia staminanya gokil sih. Gue gak lihat ada penurunan di fourth quarter sama sekali, bahkan ada juga peningkatan. Tapi gue selalu percaya bahwa role player main lebih baik di kandang sendiri. Kalau on the road mereka ada sedikit penurunan. Sementara OKC ini lapisannya sangat dalam dan mereka kurang perform mungkin di game 6. Jadi walaupun gue sama Rico ada instingnya sama, Denver nih gue nggak berani loh taruhan lawan Denver gitu, ngeri banget di game 7 karena mereka udah sering banget langganan game 7. Tapi gue harus ikutin prediksi pertama deh bahwa OKC sih sebenarnya lapisan yang lebih kuat. J-Dub nggak perform sama sekali di seri ini. Dia All Star loh tahun ini. Ada satu game dia 33 poin. Sisanya belasan poinnya. Berarti SGA. Jadi yang mengkhawatirkan buat gue kalau Jokic skor di atas 40 poin. Karena rata-rata kalau dia skor 40 poin ke atas, tapi asisnya cuma 5-6, itu mereka kalah. Tapi kalau dia skornya 30-an, 30 bawah atau 29, kemarin 29, tapi asisnya ke 8, 9 atau double digit asis, mereka menang. Kenapa? Itu artinya yang lain tembakannya masuk. Nggak harus rely on dia juga. Jadi gue itu dulu ya. Jokic apakah bisa kontrol offense-nya, nggak usah terlalu outputnya terlalu tinggi, tapi justru bisa teman-temannya bisa membantu dengan distribusi dia yang sangat baik. Itu satu. Yang kedua, J-Dub buat OKC bisa perform gak? Kalau tanpa bantuan dia nggak bisa. Susah kayak selain yang dia 33 poin, susah payah SGA sih menurut gue ya. Iya, pas menang terakhir juga susah payah tuh ya. Chat sama Isaiah Hartenstein juga kadang-kadang kewalahan suruh jaga Jokic. Anjing, gue juga nggak tahu lagi siapa. Feeling siapa lu? Feeling ya. Oke, ada satu hal yang by the way, satu lagi yang ini sangat penting menurut gue. Aaron Gordon hamstring.
dia kemarin gini kan. Ternyata dia akan dievaluasi sebelum nanti pagi ini. Iya. Jadi kita nggak tahu dia akan main atau nggak. Kalau dia nggak main, OKC jelas. He's the second best player. Gue home court advantage saja sih kalau gue. Gue lebih ke OKC sebenarnya. Karena OKC musim ini tuh sekali lagi juga setiap kali menang juga lawan Nuggets, dia menang menjanjikan kok, bukan menang yang. Tapi emang kayak gitu. Offense mereka adalah ya mereka pasti blow out win-nya. Gue bilang sama Rico juga. Kalau Denver yang menang pasti tipis. Iya. Itu akan terjadi. Sementara Denver kalau menang kan tipis-tipis. Kalau OKC ini setiap kali menang sebenarnya ya menang menjanjikan lah gitu. Dan ini home court advantage sekali lagi nih tahunnya OKC. Gue ngerasa ini OKC udah lolos. OKC udah lolos kalau gue. Jadi kita kabur. Ya tapi ini menurut gue Aaron Gordon ini pemain kedua terbaik saat ini untuk Denver Nuggets. Yang kena hamstring kemarin terakhir siapa? Steph Curry. Agak main sampai mereka out pun dia belum bisa main. Jadi gue khawatir banget kalau dengar hamstring. Ya kalau game 7-nya soalnya game 7 yang bahkan even game 7 yang Clippers saja itu kan masih di kandang Nuggets kan, yang di ending kan. Makanya ini karena di kandang OKC dan kemarin tuh ada berita dari ESPN, Sports Center semua OKC itu untuk playoff tuh semua fansnya yang paling inilah, yang paling solid. Bajunya biru putih. Tapi setuju nggak kalau gue bilang Nikola Jokic adalah pemain yang paling peduli main on the road pun? Iya. I play di Serbia, brother. Serbia gila. Iya nggak peduli. Tapi ya. Flare. Gue percaya ini home court advantage sih. Gue lebih ke OKC sih. Jadi OKC. Cuma menurut gue nggak ngaruh ke Jokicnya ya. Itu. Mungkin ngaruh ke role player. Mungkin yang lain lagi Christian Brown gitu-gitu mungkin ada impactnya. Iya. Tapi ya gue OKC. Jadi kita nggak tahu ya karena ini juga ngapain kita debat gitu juga karena udah kejadian. Udah kejadian. Jadi pertayang ini kita lihat aja siapa yang menang, OKC atau Nuggets ya. Siapapun yang menang antara dua ini akan bisa ngalahin Minnesota nggak? Gue kan juara NBA bahkan. Iya, lo bilang juara. Kalau lo juara NBA. Wah, sekali lagi gue tegaskan pemenang OKC Nuggets juara NBA gue. Sejauh ini kan sebenarnya yang paling step up adalah Julius Randle ya. Dan Julius Randle yang paling entah kenapa 3 point sampai Steph stres gitu segala macam. Kalau Julius Randle segila itu, gue bisa pegang Minnesota Timberwolves. Karena ya sekali lagi J-Dub kan hilang-hilangan. Apalagi ini kita ngomongin Western Conference Final gitu. Ant-Man udah masuk final tahun lalu. Western udah masuk gitu. Jadi ya gue Minnesota gue. Kalau Julius Randle segila itu. Tapi kalau J-Dub. Kalau Denver? Ayo kalau Denver. Bisakah Julius Randle sama Rudy Gobert? Oh, Rudy Gobert sih jadi rujak bebek ya. Jokic jadi rujak bebek sih. Gue lebih ke Denver Nuggets. Nggak, kalau itu Denver Nuggets Paul. Berarti secara teori kalau Denver bisa ngalahin Minnesota dan OKC nggak bisa, harusnya besok lu megang Denver. Iya. Nggak sengaja aja gue. Anjing lo. Tapi OKC ini kalau gue tetap OKC lolos nih sekarang. Ketemu Minnesota Timberwolves. Kalau Julius Randle segala itu dan Ant-Man dan Julius Randle nggak sih. Intinya Minnesota udah masuk final tahun lalu kalau sama Mavericks kan 4-1 kan. Gue nggak emang teori itu nggak bisa diterapkan juga. Iya nggak bisa. Jadi ya nggak tahu lah. Ntar kita setiap tim kalau ketemu beda lah ini. Ya nanti Rabu deh kita bahas deh. Kan kita nggak tahu nih siapa yang lolos. Nanti kita ngobrol previewnya nanti aja. Ya karena kan udah ada pertandingan ya nanti udah jadi. Jadi buat yang nonton langsung komen aja di bawah kalau ada yang salah-salah atau kalian benci sama episode ini skip aja. Gue tadi salah sih tentang Cat main di Pacers mah. Iya. Terus saking pusingnya mikirin playoff mulu. Ya, jadi next all the way. Next ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di episode hari Kamis masih kita bertiga dan thank you udah nonton episode kali ini sampai bertemu di hari Kamis.